agak aneh ya, maksudnya agak aneh. Biasanya kalau ada momen-momen bersama Ameng, misalnya ketawa-ketawa tapi ini agak sendu-sendu gitu. Tapi kita harus ketawa-ketawa. Wah, Ameng. Saya belum tahu persis konten pameran yang kemarin kawan-kawan minta saya buka. Jadi saya juga nggak tahu harus bicara apa soal detailnya. Tapi ini pasti muara dari obrolan banyak kawan-kawan tentang pengarsipan karya-karya Ameng. Pasca Ameng meninggal, itu banyak kawan-kawan ngobrol soal ini. Ngobrol soal bagaimana mengarsipkannya, bagaimana kemudian membuat dokumentasi yang... Karena kalau ngomongin Ameng itu banyak hal yang bisa dibicarakan. Bukan cuma visual, tapi juga audio, tapi juga ada kemudian tulisan-tulisan dia gitu. Meskipun kawan-kawan tahu tulisannya itu seperti apa gitu, tapi itu tetap tulisan dan banyak hal di situ gitu. Di situ juga mungkin kalau kawan-kawan pernah tadi pasti kalau lewat Dago bawah gitu, pasti kawan-kawan dia lewat satu galeri apa yang namanya dulu tuh ya? Nah, ya. Di bawah sana tempat Ameng pameran tunggal pada saat itu gitu. Dan itu 14 tahun yang lalu dan bulan ini kalau nggak salah ya. Bulan Juni ini gitu. Bulan Juni tapi tahun 2011. Saya nggak tahu tapi tanggalnya tanggal berapa. Ada satu hal yang pengen saya share sama kawan-kawan di hari ini yang dulu saya bacakan juga pas waktu pameran pertama itu. Sebenarnya uniknya adalah Ameng itu minta saya untuk bikin tulisan kuratorial. Ngeri gitu kan. Tulisan kuratorial itu sesuatu yang mengerikan kalau buat saya, karena saya sama sekali nggak tahu hal-hal tentang mengkurasi pameran seni rupa. Dan Ameng bercerita bahwa ini dia pameran seni rupa dan di situ wilayah mengerikannya. Saya beberapa kali menolak sampai akhirnya Ameng datang hujan-hujanan malam-malam ke rumah kontrakan saya. Itu bawa martabak asin sama kaset Depeche Mode. Dan dengan seperti itu nih, Cok, ini saya nemu kaset Depeche Mode double. Saya beli satu buat. Itu pembukaannya pakai martabak asin Depeche Mode, ujung-ujungnya minta lagi untuk menuliskan, jadi saya menyerah. Jadi saya berusaha untuk menuliskan seadanya, dan entah kenapa ketika kemarin teman-teman meminta saya untuk membuka pameran ini, apapun konteksnya itu, saya pengen membacakan lagi. Nggak panjang, semoga-moga ini bisa saya bikin cepat supaya oke, ini akhirnya Ameng pameran. Ini memang akhirnya Ameng pameran karena semuanya kita tahu pada saat itu Ameng belum pernah pameran tunggal. Nah, itu banyak dipaksa sama banyak kawan-kawan untuk bikin pameran tunggal. Akhirnya Ameng pameran, entah berapa kali rasanya saya meyakininya untuk pameran atas beberapa alasan yang saya tak pernah persis tahu apa pula kenapa ia harus pameran. Pokoknya harus. Sama banyak kawan-kawan bilang bahwa pokoknya harus pameran aja. Ada sesuatu yang datar-datar saja dan garing tentunya dari karya-karyanya yang luar biasa. Artinya di luar kebiasaan. Entah kebiasaan siapa pula saya nggak tahu. Bandung terlalu banyak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang out of nowhere. Tiba-tiba hadir di tengah-tengah penghuninya dari antah berantah, lalu berada di mana-mana. Sahabat kami pada saat itu, almarhum Andri Moh, sosok inspiratif yang saya dan Ameng kagumi. Dan saya rasa sama out of nowhere-nya dengan Ameng, punya istilah tepat buat gejala ini. Ini terinspirasi dari slogan-slogan hardcore pride. Nah, anak haram kebudayaan pride. Anak haram kebudayaan pride. Konon ia adaptasi dari slogan hardcore pride saat kami pernah mentertawakan ini dengan semua obrolan-obrolan imajinatif tentang bagaimana kita semua tercerabut dari akar. Konon kita semua tercabut dari akar. Nggak pernah punya akar kebudayaan yang jelas. Tiba-tiba suka The Clash, tiba-tiba suka Iron Maiden, mengidolakan Repka, baca stensilan, kecanduan Quentin Tarantino, pura-pura lupa kebudayaan timuran. Pokoknya kalau divisualisasikan, seolah kita semua adalah korban penculikan alien yang barat sentris. Kemudian diturunkan
yang barat sentris. Pokoknya kita divisualisasikan seolah-olah kita semua adalah penculikan alien yang barat sentris, kemudian diturunkan dari pesawat induk di beragam titik, dari Sarijadi sampai Kiara Condong, Cahem sampai Caringin, Dago sampai Buah Batu. Tak berbudaya, satu-satunya produk kebudayaan yang ada adalah yang para alien putar pada saat itu di pesawat induk. Bisa punk, kadang hip hop, seringa metal, dan bokep. Maaf. Kita sebagai korban penculikan hanya bisa sadar pasrah menerima alam bawah sadar dipasok sedemikian rupa, menahun sehingga menjadi memori kolektif yang sialnya tak bisa menghilangkan kebrengsekan atau kekampringan lokal. Tentu saja ketidakberbudayaan kita adalah anugerah. Mereka yang berhasil bertahan hidup melewati kurun waktu 90-an dan 2000-an pasti paham ini. Itu semua anugerah. Kebudayaan yang kita dapat selama 2000 dan waktu zaman 90-an sampai 2000-an itu menyelamatkan kita dari Orde Baru. Dari paham-paham ketimuran yang diadaptasi oleh Orde Baru seolah-olah kita punya budaya sendiri, padahal tidak. Paham bahwa ada yang bergeliat di balik keabsurdan generasi kita dan paham mengapa Ameng harus pameran. Meski sekali lagi, kita tak tahu persis apa alasannya. Mungkin sedikit banyaknya Ameng mengingatkan kita pada Petitbon, atau mungkin juga tidak. Mungkin memang gambar Ameng artistik dari sudut pandang tahap itu. Namun yang agak pasti, secara arkeologis, gambar Ameng penting buat kita nyari tahu di mana letak kesalahan artistik generasi Ongki Alexander menggabungkan simbol ketakwaan, tas di spion gitu. Ya, siapa yang udah nonton catatan si Boy paham. Dan simbol kebrengsekan bergumul di kasur dengan Meriam Belina. Dia menggabungkan dengan begitu sangat gak bangetnya. Juga termasuk menginvestigasi kesalahan teologis generasi sejamannya yang dengan sungguh tega mengganti cover cetakan baru buku Suhoki dengan muka Nicholas Saputra. Tanpa kemudian concang-cincong, kita bisa lihat langsung karya Ameng. Saya akan ambil yang bagi saya pribadi merupakan magnum opusnya. Salah satu karya favorit saya, yaitu poster promo Astun A main live di Substereo. Masih ingat? Masih ingat? Sebuah Substereo, sebuah acara mingguan di Radio OS yang mungkin orang-orang Bandung pada saat itu tahun 2000-an akhir 2010-an mesti paham. Yang diselenggarakan oleh Radio OS. Mungkin orang-orang normal paling banter hanya akan tersenyum melihat gambar anak pang mencium tangan polisi. Namun bagi kita, generasi yang diculik alien tadi akan terpingkal-pingkal melihat hal yang begitu detail digambarkan oleh Ameng. Tentu pang mencium tangan saja sudah paradoks. Bayangkan anak pang mencium tangan polisi, simbol otoritas paten. Total oksimoron terlebih dengan backpatch anarki di punggungnya. Dan Ameng buat sebelum zaman meme-meme internet pada saat itu. Entah disengaja atau tidak, Ameng selalu memperhatikan detil-detil absurd yang hanya dimengerti oleh kita, para ex-penghuni kapal induk. Yang dimana untuk menjelaskannya lebih sulit dari usaha menjelaskan kenapa tangan saya ditato pada anak saya. Coba lihat lagi tulisan nama belakang di belakang jaket jeans di anak pang tadi. Memangnya siapa yang mau bikin itu nama bandnya hantu, terus kemudian pakai tipografi akar yang aneh gitu? Ada yang mau bikin atau terinspirasi bikin band hantu? Saya yakin di luar kapal induk kalian tak akan paham apa di mana sebelah mana lucunya atau sebelah mana absurdnya. Tapi saya pikir kita semua paham di situ. Termasuk logo kepolisian pakai tengkorak, simbol kesatuan diganti pakai Astuna, dan yang paling epic adalah nama polisinya. Apa? Siapa yang ingat nama polisinya? Sunyoto. Saya nggak akan jelasin apa. Hidup Ameng. Belum pula ia selalu melengkapinya dengan teks-teks maha tidak penting yang membuat karya-karyanya layak di print A0 dan dipasang di ruang tamu. Coba saja kalian masih ingat ada satu karya yang sangat penting dipasang di ruang tamu. Itu yang Roberto Dodi Gonzales yang dipijitin sama yang dia mijitin selingkuhannya. Saya nggak akan bacain ya, mungkin ini terlalu brutal. Pokoknya ujung-ujungnya dia tuh Mas Tony memberi saya bayi bernama Robertus Dodi Permana Gonzales. Intinya seperti itu. Malahan ketika itu naluri kebinatanganku muncul sampai ingin bercinta dengan Mas Tony sampai lecet. Itu kenapa alasan saya nggak mau membacakan lengkap.
Jadi epic, ganas, membual-bual, nah ini Ameng. Mengalir seperti freestyle Eminem, sedikit retro Eniero, sedikit sastra tempo PC, absurd, berbahaya. Teks-teks Ameng sulit diprediksi meski terasa akrab sekali. Saya pernah baca di suatu tempat di mana gitu, nggak tahu gitu. Gabungan antara Robertus Dodi Permana Gonzales dan tato swastika Nazi di bahu sang cewek cukup membuat kita menggeleng-geleng ketagihan. Ayo Neng, bikin lagi. Ameng bukan saja seseorang yang mudah akrab di sudut tangkringan Bandung manapun, di sudut tangkringan Bandung manapun. Kalian bisa melihatnya dia gaul dengan seniman, juga dengan anak pang PI di depan Hotel Santika. Namun dengan mengangkat hal-hal remeh yang akrab di sekitar kita sebagai bodoran lokal, guyonan botol oplosan, dan candaan pojokan Bandung, ia bisa lebih gampang diakses. Itu mungkin yang membuat karyanya akrab, dan selain tentunya karya-karya itu sudah terlanjur menjadi bagian dari aktivitas kultural kita sebagai makhluk-makhluk tidak berbudaya di hadapan tradisi. Main musik, bikin album, ada covernya, minta Ameng bikinin kaosnya sebagai t-shirt band dan lain sebagainya, atau paling tidak jadi poster event ya, poster event. Dari zaman Ivenue Ultimus di Lengkong sehingga zaman senjakala kejayaan distro pada saat itu. Hal-hal remeh yang menaun sedemikian rupa sehingga memang Ameng saya pikir harus pameran. Entah atas alasan logis artistik apa yang pasti mungkin agar kita bisa merayakan keabsurdan ini sebagai bagian dari kalimat almarhum Andri Muhammad yang bilang bahwa kita semua bagian dari anak haram kebudayaan. Mungkin kalau ada yang punya istilah lebih keren bisa ganti itu. Yang pasti lagi bahwa apa yang dilakukan Ameng, apa yang kita rayakan selama ini dengan musik, karya visual dan lain sebagainya, saya pikir membuat kita bisa menghargai jalan yang kita pilih ini sebagai jalan yang memang ramai, yang banyak festivalnya. Kalau misalnya saya boleh ngutip kutipannya Bertrand Russell, yang sebenarnya ketika saya lacak ternyata bukan dia juga, tapi entah siapa, bahwa kalau ilmu pengetahuan itu membuat hidup menjadi mungkin, tapi hal-hal yang seni yang dibuat seperti Ameng dan kawan-kawan lain ini membuat hidup memang layak dijalani. Mungkin itu. Mari kita sama-sama rayakan legasinya Ameng, pameran ini, dan tentunya saya penasaran dengan isi bukunya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.